Siti Sania. Saya adalah psikolog klinis yang saat ini bertugas di salah satu karantina pasien COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian terkait bagaimana sih kisah dari para pasien selama berada di karantina dan bagaimana kondisi psikologis mereka selama berada di karantina. Yang saya temui di lapangan, kondisi psikologis dari para pasien diantaranya yang pertama adalah sedih karena tidak bisa berkumpul dengan keluarganya. Ketika pasien berada di karantina, mereka tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan keluarganya. Dijenguk pun mereka itu tidak boleh, sehingga mereka hanya bisa berkomunikasi melalui telepon, SMS, WhatsApp, atau video call, begitu. Dan sebagian besar dari pasien ini adalah orang dewasa yang sudah memiliki anak, artinya mereka itu adalah orang tua. Artinya, selama berada di karantina, mereka itu terpisah dari anaknya maupun dengan pasangannya. Di sini tentunya teman-teman sudah bisa membayangkan bagaimana perasaan mereka, betapa rindunya mereka dengan keluarganya, dan sebaliknya. Ketika saya bertanya, apa sih yang membuat mereka bahagia? Situasi apa yang membuat mereka senang? Mereka menjawab, hampir semua jawaban itu sama. Jawaban mereka adalah berkumpul dengan keluarga. Mungkin teman-teman di luar sana yang masih sehat hingga hari ini kadang merasa bosan ketika harus berada di rumah aja. Ingin banget nih rasanya pergi ke mall, nongkrong sama teman-teman, terus ingin nongkrong di kafe. Rasanya kan pengen banget melakukan hal itu. Tapi yang mereka inginkan berbeda dengan teman-teman sekalian. Yang mereka inginkan itu tidak pernah saya mendengar, oh saya ingin banget ke mall, saya ingin banget nih nongkrong, gitu. Tidak pernah sekalipun saya ada mendengar kayak gitu. Yang sangat mereka inginkan dan yang paling sering mereka ucapkan adalah ingin banget nih kumpul sama keluarganya. Bahkan saya mau cerita sedikit ya, ada salah satu pasien yang minta sama saya, Mbak, bisa nggak sih Mbak, saya ingin banget ngelihat orang tua saya. Jadi ibu-ibu ini, beliau ini sudah ibu-ibu, tapi orang tua beliau masih hidup, usianya 80 tahun. Bisa nggak sih Mbak, saya ngelihat ibu saya dari kejauhannya sampai segini, pokoknya tuh asalkan saya bisa melihat, kata dia gitu, asalkan saya bisa melihat gitu. Bahkan ada yang pingin banget cukup melihat saja, kayak gitu. Itulah kondisi yang mereka alami. Yang kedua adalah cemas kondisi keluarga di rumah. Kecemasan pertama mereka adalah mencemaskan kondisi kesehatan keluarga di rumah. Jadi kan karena mereka ini lama tidak bertemu dengan keluarga dan tidak bisa bertemu dengan keluarga, kadang mereka itu mikir kemana-mana. Jadi mengkhawatirkan apakah anakku sehat-sehat aja di rumah, apakah istri atau suamiku sehat-sehat aja di rumah, apa orang tuaku sehat-sehat aja di rumah. Kadang mereka memikirkan itu. Kecemasan lainnya adalah mereka mencemaskan keluarga di rumah mendapatkan diskriminasi dari masyarakat. Stigma dan diskriminasi yang diberikan kepada pasien, keluarga pasien, bahkan tenaga medis sudah tidak asing lagi kita dengar. Banyak sekali sudah ya pemberitaan terkait stigma dan diskriminasi yang diberikan kepada mereka. Nah, teman-teman di sini bisa mencari berita terkait stigma dan diskriminasi tersebut agar teman-teman di sini bisa lebih berempati sebelum memberikan stigma dan diskriminasi kepada mereka. Bisa memahami bagaimana sih kalau misalnya saya yang berada di posisi mereka atau keluarga saya yang berada di posisi mereka, seperti itu. Sehingga stigma dan diskriminasi tidak ada lagi. Yang ketiga adalah cemas ketika pulang dari karantina mendapatkan diskriminasi dari masyarakat. Jadi ada nih ya salah satu pasien yang cerita dengan saya. Jadi anaknya ini awalnya dinyatakan positif, lalu udah sembuh nih dan boleh pulang ke rumah. Si anak ini belanja ke warung, dia pergi kan ke warung. Lalu penjualnya bilang kayak gini, jangan belanja di sini lagi ya, tubuh kamu itu masih ada virusnya, kayak gitu. Jadi anak ini dilarang untuk belanja di warung itu lagi, kayak gitu. Nah, ada lagi nih kejadian yang lain.
Anak ini main ke depan rumah, lalu ada tetangga yang ngeliat. Nah, tetangga ini langsung bilang kayak gini, "Hus, kamu masuk rumah aja, tubuh kamu itu masih banyak virusnya," kayak gitu. Jadi si anak ini langsung dihus-hus kayak gitu, disuruh masuk ke dalam rumah. Nah, teman-teman di sini mungkin bisa membayangkan ya, bagaimana perasaan anak ini ketika mendapatkan perlakuan demikian. Bahkan orang dewasa aja ada yang tidak kuat mendapatkan diskriminasi dari masyarakat, apalagi anak-anak. Kebanyakan dari pasien merasa khawatir mendapatkan diskriminasi dari masyarakat. Tapi ada salah satu pasien yang bercerita dengan saya bahwa awalnya dia mendapatkan diskriminasi, tapi akhirnya tetangganya berubah, jadi memberikan dukungan terhadap pasien ini. Selama pasien ini berada di karantina, beliau mendapatkan SMS atau mendapatkan WhatsApp dari tetangganya. Isinya adalah, "Semoga cepat sembuh ya, kami rindu banget nih sama kamu, kemudian kamu pasti bisa melewatinya." Jadi isi dari pesan dari tetangganya itu adalah kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat support untuk kesembuhan si pasien ini. Yang keempat adalah kecemasan terkait kondisi keuangan. Kebanyakan dari pasien yang berada di karantina adalah tulang punggung keluarga. Artinya mereka lah yang mencari nafkah untuk keluarganya. Ketika mereka berada di karantina, tentunya tidak ada yang mencari nafkah dan tidak ada pemasukan untuk keluarganya. Mungkin kalau misalnya yang bekerja sebagai PNS tetap ada pemasukan, tapi berbeda hanya apabila pasien di sini yang bekerja sebagai pekerja harian, misalnya yang misal dia hari ini tidak berdagang, otomatis tidak ada pemasukan. Misal kalau misalnya ada yang menjadi buruh bangunan, kalau misalnya dia tidak bekerja hari ini, tentunya tidak ada pemasukan. Nah, inilah yang menjadi pikiran juga untuk mereka terkait kondisi keuangan keluarga. Yang kelima adalah kecemasan akan kematian. Kita sadari bahwa pandemi COVID-19 ini cukup memakan banyak korban, tapi banyak juga pasien yang sembuh dari penyakit ini. Ketidakpastian ini membuat pasien merasa cemas, khawatir. Apakah saya bisa sembuh? Apakah saya bisa melakukan aktivitas secara normal lagi? Atau saya akan meninggal? Itu yang menjadi kecemasan mereka. Itulah tadi beberapa kondisi psikologis yang saya temui di lapangan pada pasien COVID-19 selama berada di karantina. Kalau bisa saya simpulkan, yang pertama adalah sedih karena tidak berkumpul dengan keluarga. Yang kedua adalah cemas akan kondisi keluarga di rumah. Cemas di sini mencemaskan kondisi kesehatan keluarga, dan cemas kalau keluarga mendapatkan diskriminasi dari masyarakat. Yang ketiga adalah cemas apabila kalau sudah pulang nanti dari karantina mendapatkan diskriminasi dari masyarakat. Yang keempat adalah cemas terkait kondisi keuangan. Yang kelima adalah cemas akan kematian. Dari sini kita bisa mengetahui apa yang menjadi beban pikiran mereka. Ada beberapa pasien yang kondisi emosinya masih belum stabil. Akibatnya mereka mengalami stres hingga mengalami kesulitan tidur atau insomnia, nafsu makannya berkurang. Ada pasien yang awalnya cuma makan 3 sendok, kemudian setengah porsi, dan ada juga pasien yang selalu menangis. Itulah yang terjadi pada pasien COVID-19. Ketika pasien dalam kondisi stres, cemas berlebih, hingga depresi, ini bisa menyebabkan sistem kekebalan tubuhnya menurun. Lalu, apa sih sistem kekebalan tubuh itu? Sistem kekebalan tubuh atau sistem imun adalah sistem yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari kuman, virus, dan bakteri. Ibaratnya itu kayak gini, misal ada virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di dalam tubuh kita ini ada sel-sel yang bertugas untuk melawan virus tadi dan membunuh virus tadi. Nah, itulah maksud dari sistem kekebalan tubuh. Artinya, ketika pasien mengalami stres, ini kan sistem kekebalan tubuhnya menurun, sehingga menjadi lebih sulit untuk melawan virus tadi atau melawan penyakitnya. Nah, ini tentunya hanya akan memperburuk kondisi pasien. Pernah nggak di sini teman-teman mendengar istilah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat?
Nah, ini bisa dijelaskan seperti sebuah koin. Koin itu kan gambar depan dan gambar belakangnya itu berbeda. Sama halnya seperti kesehatan psikis atau jiwa dan kesehatan fisik. Mereka itu menunjukkan wajah yang berbeda kepada dunia, tapi mereka itu adalah satu kesatuan. Seperti koin tadi, satu kesatuan. Apabila salah satunya terganggu, maka sudah bisa dipastikan satunya juga terganggu. Sama halnya seperti tadi, ketika pasien mengalami stres, maka sistem imunnya atau sistem kekebalan tubuhnya jadi menurun, sehingga lebih mudah terserang penyakit atau lebih sulit untuk melawan penyakit tadi. Lalu ada istilah lain lagi nih, hati yang bahagia adalah obat. Nah, jadi obat itu tidak melulu dalam bentuk kapsul, kemudian bubuk, ataupun sirup. Nah, obat itu bisa kita ciptakan sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara menenangkan pikiran kita, menenangkan hati kita, menenangkan jiwa kita. Ketika kita bisa mengelola stres, maka sistem kekebalan tubuh kita tidak akan menurun. Ketika kita mengalami stres, maka sistem kekebalan tubuh kita akan menurun. Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk membantu pasien COVID-19? Yang bisa kita lakukan adalah berikan dukungan pada mereka. Dukungan di sini tidak harus berupa materi. Kalau memang merasa mampu dan punya rezeki yang berlebih, silahkan berikan dukungan dalam bentuk materi. Namun, ada dukungan lainnya yang juga bisa teman-teman berikan pada mereka. Dan ini sebetulnya sangat mereka butuhkan. Yaitu, jangan jauhi mereka, dukung mereka, doakan mereka, hubungi mereka. Karena ini adalah kondisi yang berat untuk mereka. Ada baiknya ketika tetangga kita berada di karantina atau di rumah sakit karena COVID, segera hubungi mereka. SMS atau telepon atau WhatsApp, berikan dukungan pada mereka. Kalau mereka pulang dan sembuh, sambutlah mereka. Berikan penghargaan atas perjuangan mereka karena berhasil untuk sembuh. Saya di sini bukan menyarankan teman-teman harus bertemu mereka atau tidak menjaga jarak dengan mereka. Kita tetap melakukan anjuran pemerintah seperti menjaga jarak, menggunakan masker, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencuci tangan. Menjaga jarak bukan berarti memutus tali silaturahmi. Menjaga jarak bukan berarti bermusuhan. Fisiknya aja yang berjarak, tapi hatinya tetap dekat. Saling menyayangi dan saling memberikan dukungan. Stop stigma dan diskriminasi. Mari kita bekerja sama untuk mengatasi pandemi COVID-19.